Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Rizky Sutrisno dengan NRP 525523 1207 dengan teman saya. Saya Rafif Tarik Dialogaki dengan RRP 50252311213. Di sini kami akan membuat review review singkat mengenai film BPUPKI yang sudah kami tonton, yaitu filmnya berjudul Pancasila, Cita-Cita dan Realita. Di sini yang akan kami bahas itu ada 4 poin, yaitu pertama profil dari film itu sendiri yang sudah kami tonton, lalu ada inti cerita singkat dari film itu, relevansi dengan masa kini untuk film yang sudah kami tonton ini, dan nilai edukasi yang bisa diambil dari film ini. Langsung saya lanjut saja. Yang pertama itu ada profil filmnya. Film ini rilis pada tanggal 17 Agustus tahun 2016 dengan genre dokudrama atau dokumentasi drama, atau bisa disebut semi dokumenter sejarah. Durasinya sekitar 80 menit, disutradarai oleh Tino Sauroenggalo dan Tio Pakusadewo. Di skenario-nya ditulis oleh Tio Pasukadewo dan pemeran utamanya Tio Pasukadewo itu sendiri sebagai IR Soekarno. Lanjut ke inti ceritanya. Di film Pancasila, Cita-Cita dan Realita adalah sebuah reka ulang yang sangat fokus pada satu peristiwa tunggal, yaitu sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dibangun sebagai dokudrama, film ini secara cermat menghadirkan suasana sidang di mana para tokoh pendiri bangsa berkumpul untuk merumuskan dasar negara. Cerita berpusat pada tokoh IR Soekarno yang kemudian menyampaikan orasi historisnya. Melalui penampilan Tio Pakusadewo, film ini menyajikan isi pidato Soekarno secara utuh dan otentik, memaparkan bagaimana gagasan 5 prinsip dasar yang disebut Pancasila dilahirkan dan ditemukan sebagai fondasi filosofis untuk Indonesia merdeka. Lalu untuk relevansinya zaman sekarang, mengapa film ini penting? Dengan historis dan relevan dengan masa kini. Jadi yang pertama ada pengisian kekosongan sejarah. Film ini mengatasi fakta tidak adanya rekaman asli pidato 1 Juni 1945. Ia berfungsi sebagai arsip visual dramatisasi yang paling mendekati kebenaran historis berdasarkan dokumentasi stenografi otentik. Akar ideologis. Film ini relevan untuk memahami Pancasila dalam konteks aslinya sebagai pemikiran filosofi Soekarno sebelum kemerdekaan. Ini menunjukkan kemurnian gagasan dasar negara. Lalu relevansi kontemporer. Sebagai film yang dirilis bertepatan dengan Hari Kemerdekaan, ia menjadi media yang kuat dan efektif untuk merefleksikan serta membumikan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat modern. Oke, lanjut untuk nilai edukasi, pesan kunci dan manfaat edukasi. Jadi yang pertama itu pentingnya sumber primer. Film ini menekankan pada pentingnya merujuk langsung pada sumber sejarah, yaitu pidato asli untuk menghindari salah tafsir ideologi Pancasila. Yang kedua, penguatan ideologi, menghadirkan pemahaman yang mendalam mengenai 5 prinsip dasar negara yang dicetuskan oleh Soekarno. Lalu yang terakhir, apresiasi sejarah bangsa. Film ini memiliki nilai edukasi yang tinggi, mendorong audiens, khususnya generasi muda, untuk mengapresiasi dan meneladani semangat para pendiri bangsa dalam merumuskan filosofi negara. Ya, mungkin sekian untuk review singkat dari kami berdua untuk film Pancasila, Cita-Cita Bangsa dan Negara yang sudah kami tonton sebagai penugasannya. Mungkin sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Setelah dijelaskan mengenai ringkasan perumusan Pancasila, kita bisa lihat dari sisi sosial, film BPUPKI menunjukkan bagaimana proses perumusan Pancasila lahir dari masyarakat Indonesia yang sangat beragam, baik dari suku, agama, maupun golongan. Pada masa itu, kondisi sosial masih sangat terpecah belah karena pengaruh penjajahan yang sangat panjang sehingga muncul berbagai pandangan tentang dasar negara yang ideal. Dalam sidang BPUPKI, terlihat adanya perbedaan pendapat antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Perbedaan itu sebenarnya mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia yang pada saat itu juga plural. Namun, yang menarik adalah bagaimana para tokoh bangsa mampu menyelesaikan perbedaan itu melalui musyawarah dan semangat gotong royong. Secara sosial, hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya hasil pemikiran politik, tapi hasil kompromi sosial yang menyatukan beragam pandangan demi tujuan bersama.
membangun bangsa yang adil, beradab, dan bersatu. Proses ini menegaskan bahwa identitas bangsa Indonesia memang dibentuk dari kesadaran akan pentingnya persatuan dalam perbedaan. Nah, setelah memahami makna sosial dari perumusan Pancasila, kami ingin melihat bagaimana nilai-nilai tersebut dipahami oleh masyarakat masa kini. Untuk itu, kami melakukan survei dan wawancara singkat kepada beberapa orang untuk mengetahui pandangan mereka tentang Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Oke, selamat malam. Malam. Ya, jadi aku izin wawancarain. Aku Naila dari Matematika 22 dari kelas Pancasila 13. Jadi di sini aku mau mewawancarai kamu sedikit tentang sejarah Pancasila. Sebelumnya aku mau tahu dulu siapa nama kamu, usia kamu, dan pendidikan terakhir kamu. Oke, perkenalkan aku Azliana Rahmawati, usianya 21, 20. Terus pendidikan terakhir jadi mahasiswa matematika. Masih Matematika S1 ya? Iya, Oke, langsung aja. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sejarah perumusan Pancasila? Dan apakah Anda mengetahui tentang tokoh yang terlibat? Oke, kalau sejarah Pancasila kan Pancasila jadi dasar negara itu diusulkan oleh beberapa orang tuh. Yang aku tahu tuh Muhammad Yamin, dia mengusulkan dasar Pancasila itu ada 5 kayak gitu. Oh, oke. Terus selanjutnya, menurut Anda mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Oke, kenapa Pancasila dijadiin dasar negara Indonesia? Menurutku karena dalam 5 sila di Pancasila itu kayak udah memuat hal-hal yang dibutuhkan oleh Indonesia, kayak ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan lain-lain kayak gitu. Selanjutnya, menurut Anda apakah masyarakat saat ini masih menerapkan nilai-nilai Pancasila? Menurutku masih sih ya, kayak yang pertama kan ketuhanan tuh, pasti masyarakat Indonesia juga masih beriman dan punya Tuhan lah gitu. Terus kayak saling memanusiakan manusia, terus bergotong royong, terus kayak kalau ada masalah juga bermusyawarah gitu. Persatuan Indonesia saling bersatu. Oke. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya, dari kelima sila itu, menurut kamu sila mana yang paling penting di kehidupan sehari-hari dan kenapa? Oke, menurutku sila yang paling penting itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, karena apapun kita tuh kayak harus berpegang teguh pada hal itu, karena kan Tuhan yang menciptakan kita kan, jadi kayak apapun yang kita lakukan pasti Ada campur tangan Tuhan. ada campur tangan Tuhan. Oke, pertanyaan yang terakhir, menurut Anda bagaimana cara agar generasi muda lebih memahami sejarah dan nilai Pancasila? Mungkin ini dia, kalau generasi muda itu tuh pas dulu kan ada kayak matkul Pancasila dan PKN gitu. Itu biasanya kayak jadi momok buat mahasiswa, kayak males gitu, kayak bacanya banyak. Mungkin buat kedepannya bisa dijadiin lebih seru gitu, dan banyak ilustrasinya gitu. Jadi anak-anak bisa, generasi muda bisa kayak enjoy dalam belajarnya kayak gitu. Jadi nggak membosankan. Oke, ya mungkin segitu aja. Terima kasih. Bye. Oke, di sini aku mau tanya-tanya nih dengan boleh kenalin dulu nama, usia, sama departemen apa nih? Oke, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Fandi, usia saya saat ini sedang menginjak ke 20 tahun dan dari Departemen Matematika. Oke, aku mau tanya-tanya tentang Pancasila. Yang pertama nih, apa sih yang kamu ketahui tentang perumusan Pancasila? Oke, perumusan Pancasila ya, kalau yang setahu saya ya, sejarah terkait perumusan Pancasila itu awalnya dilatar belakangi karena Jepang itu menjanjikan kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia, yang dimana disitu kan dibentuk BPUPKI, tim-timnya, terjadi diskusi sampai segala macam, dan dari diskusi itulah terlahirlah ideologi negara, itu ideologi Pancasila, seperti itu. Oke, mungkin Anda tahu nih, siapa saja sih tokohnya mungkin? Oke, Ada yang tahu? tokoh-tokoh yang berperan setahu saya paling ya tokoh-tokoh pentingnya aja kali ya, seperti Soekarno, terus Bapak Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, sama Supomo. Mungkin setahu saya itu. Oke, nah menurut Anda Pancasila ini dijadikan dasar, mengapa Pancasila
Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Oke, kenapa ideologi Pancasila ini sangat cocok buat dijadiin ideologi ya? Kalau menurut saya sangat cocok tuh karena kita itu terbagi menjadi beberapa ras, suku, budaya, dan betul-betul berbeda lah. Apalagi seperti saya kan orang Kalimantan, tiba-tiba datang ke sini dengan perbedaan yang sangat-sangat wow, apa ini? Nah, dengan adanya ideologi Pancasila itu bisa membuat kita tuh saling merasa sama gitu, walaupun perbedaan itu sangat jelas, tapi ketika kita dilandasi oleh ideologi Pancasila, kita tuh tidak merasa dibeda-bedakan atau tidak merasa asing. Jadi betul-betul mempererat kesatuan kita seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Anda, apakah masyarakat saat ini tuh masih menerapkan nilai-nilai Pancasila? Menerapkan nilai Pancasila ya? Oke. Setahu saya, setelah saya mengalami kehidupan 20 tahun ini, masyarakat itu sudah mulai memikirkan ideologi Pancasila. Seperti yang kita tahu kan banyak kejadian berita-berita buku, apa segala macam. Itu tuh nggak bakal terjadi kalau misalnya kita itu dilandasi oleh ideologi Pancasila yang sangat kuat. Jadi masyarakat tuh harus kembali ditunjukkan lagi kesadarannya terkait ideologi Pancasila. Soalnya menurut saya ideologi Pancasila itu bisa dibilang ideologi yang sangat baik buat negara yang sangat besar seperti kita. Benar. Dan menurut Anda nih, sila mana sih yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa? Sila paling penting. Oke, kalau menurut saya itu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia itu. Itu kenapa? Karena di sila kelima kan bisa dibilang keadilan sosial ya. Kalau misalnya keadilan sosial tidak didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, itu bisa jadi ketimpangan yang sangat jauh ya. Kita bisa lihat kan tadi ini nyambung sama pertanyaan sebelumnya ya, terkait apakah masyarakat sudah menerapkan. Soalnya masih banyak terjadi kesenjangan sosial. Seperti yang kita tahu di Surabaya bagian barat itu sangat-sangat megah, sedangkan kita masuk ke Surabaya Utara sangat-sangat timpang lah bisa dibilang dari segi kesenjangan sosialnya. Maka dari itu tidak hanya diterapkan saja di sila kelima, tapi kita juga harus memahami dan mendapatkan esensinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan selanjutnya nyambung dari pertanyaan sebelumnya nih ya. Bagaimana sih cara agar generasi muda itu lebih memahami Pancasila dan nilainya? Anak muda untuk memahami Pancasila ya, sebenarnya agak sedikit tricky. Tapi kalau menurut saya, pertama kita itu harus fokuskan dari segi pendidikan dulu. Soalnya bagaimanapun kan pendidikan ini merupakan sangat baik ya, merupakan sangat penting untuk bagaimana pola pikirnya anak-anak muda. Nah, kita itu juga hanya cuma sebatas kita belajar dari segi di bangku sekolah, tapi kita juga harus membawa itu ke kehidupan sehari-hari kita. Nah, kehidupan sehari-hari kita ini berarti yang merupakan penting itu siapa? Keluarga. Jadi keluarga kita itu harus bisa membawa kita itu kehidupan berpancasila seperti itu. Jadi dari segi keluarga kita mesti mendukung kita kalau misalnya ayo kita menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kalau seperti itu, Mbak, saya jamin anak muda zaman sekarang pasti bisa mengikuti Pancasila dan negara kita bisa menjadi lebih baik. Oke, jadi lingkungan sekitar yang paling dekat lah yang paling penting untuk mengajarkan Pancasila itu sendiri. Benar. Oke, mungkin dicukupkan untuk wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kaila Syahsa Suraya, NRP 5221171 dari mata kuliah Pancasila kelas 13. Di sini aku ingin mewawancarai temanku dengan pertanyaan seputar Pancasila. Sebelumnya aku boleh tahu nggak nama kamu, usiamu, dan pekerjaan kamu saat ini? Oke, perkenalkan, nama aku Handun Faiza, usia aku 21 tahun. Dan pekerjaan aku adalah sebagai mahasiswa S1 di jurusan Matematika ITS. Oke, aku izin tanya ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang kamu ketahui tentang sejarah perumusan Pancasila? Dan apa yang kamu ketahui tentang tokoh-tokoh yang terlibat? Oke, tadi kan kamu tanya tentang sejarah perumusan Pancasila. Jadi yang aku tahu sejarah perumusan Pancasila ini dibentuk sebelum Indonesia ini merdeka. Jadi pas Indonesia ini mau merdeka, nah waktu itu dibentuk BPUP PKI. Nah di mana di dalam sidangnya BPUP PKI ini terdapat beberapa ulasan. Nah ulasan yang paling terkenal pada saat itu adalah Insinyur Soekarno. Nah terus habis itu pada tanggal 1 Juni 1945. Makanya kita tahu juga kan 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Nah terus habis itu Soekarno ini gak sendiri, tapi ada beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan beberapa panitia 9 lainnya, yang dimana kemudian mereka menyusun Piagam Jakarta.
begitu sebagai cikal bakal Pancasila sekarang. Oh gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu, mengapa Pancasila bisa dijadikan dasar negara Indonesia? Oke, karena kenapa Pancasila bisa dijadikan dasar negara Indonesia? Karena isi dari Pancasila itu merupakan hal-hal yang bisa mencerminkan kondisi bangsa kita kan tahu kan Indonesia ini kan banyak beragam ya, kayak perbedaan suku, budaya, adat istiadat, dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku isinya Pancasila yaitu keberagaman yang ada di Indonesia, di mana tujuannya ini untuk mempersatukan bangsa Indonesia sendiri. Gitu. Makanya Pancasila dijadikan dasar negara. Iya begitu, karena ya itulah. Mewakili tadi itu. Iya benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu, apakah masyarakat saat ini masih menerapkan nilai-nilai Pancasila? Masyarakat sekitar yang kamu lihat. Kalau misalnya masyarakat sekitar nih dibilang enggak, dibilang iya ya enggak. Jadi kayak ada beberapa individu yang menerapkan Pancasila tapi mungkin belum sepenuhnya gitu. Jadi kayak misal mereka tetap gak saling gotong royong, musyawarah, itu tolong menolong itu tetap. Tapi kayak mungkin ada beberapa individu yang kurang bisa menerapkan, bertoleransi gitu, kayak mereka nggak ngehargain gitu. Paham. Gitu, iya intinya kayak gitu deh. Jadi berarti ada yang sisi yang menerapkan, ada juga sisi yang nggak menerapkan nilai Pancasila. Iya benar. Jadi pada intinya kayak menurut aku Pancasila ini tetap harus diterapkan gitu, karena nggak semua individu menerapkan nilai Pancasila. Begitu. Iya. Oke, kita selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya. Sila mana yang paling penting menurut Anda dalam kehidupan sehari-hari? Dan mengapa kamu memilih sila tersebut? Oke, kalau misalnya menurut aku sila yang paling penting itu adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kayak dalam pikiran aku tuh kalau misalkan orangnya itu udah beradab, maksudnya kayak bisa menghargai satu sama lain. Jadi kayak ya udah gitu, semuanya itu bakal damai gitu. Semuanya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila yang lain tuh juga bakal berjalan lancar gitu. Jadi menurut aku poin yang paling penting itu mungkin bisa kita mulai dulu dari poin nomor 2 gitu. Jadi kayak ayolah hidup damai dulu gitu, baru kita saling menghargai. Iya, baru kita menerapkan ke sila-sila yang lainnya gitu, belajar untuk menerapkan gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih kayaknya nih. Menurut kamu, bagaimana cara agar generasi muda lebih memahami sejarah dan nilai Pancasila? Oke, biar generasi muda bisa memahami nilai Pancasila ya. Cara-caranya gitu. Iya, mungkin kayak gimana penerapan di kehidupan. SD ya, di kehidupan kayak misal beberapa sekolah ini ya, kita tahu kan beberapa sekolah ini udah menerapkan pelajaran Pancasila sendiri itu, karena menurut aku itu merupakan salah satu penunjang agar generasi Indonesia ini bisa sedikit belajar gitu, kayak setidaknya mereka nih tahu gitu kalau misal Pancasila ini penting ya gitu kan. Terus habis itu mungkin juga bisa nggak cuma di pelajaran doang gitu, tapi kita bisa juga nerapinnya di dalam hal kayak semisalkan sosial media kayak TikTok, edukasi, terus film-film yang berbau Pancasila begitu. Ngerti. Iya, begitu. Jadi dia dibalut sama konten biar generasi sekarang ini mau menonton. Iya, biar kayak semangat gitu. Jadi nggak cuma pelajaran doang di sekolah, tapi kayak dibalut di konten gitu. Kita bawa ke sosial media gitu kan. Apalagi kan sekarang kan zaman sekarang semuanya di handphone. Iya, apalagi misalnya TikTok apa segala itu kan sebenarnya bisa kan. Jadi poin plus kita gitu kan untuk bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila kan kepada generasi emas Indonesia kan, begitu ya. Oh iya. Oke, mungkin cukup sekian ya wawancaranya. Terima kasih Wanda sudah mau diwawancarai. Terima kasih juga Kayla. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, maaf banyak salahnya ya. Oke. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden tersebut, di sekitar usia 20-21 tahun, terlihat bahwa mereka memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai sejarah perumusan Pancasila. Sebagian besar mengetahui bahwa Pancasila dirumuskan menjelang kemerdekaan Indonesia melalui sidang BPUPKI dan melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Mohyamin, dan Supomo. Mereka memahami bahwa proses ini tidak singkat, melainkan lahir dari semangat untuk mencari dasar negara yang mampu menyatukan berbagai golongan. Ketika ditanya mengapa Pancasila dijadikan dasar negara, semua responden sepakat bahwa 5 sila yang terkandung di dalamnya ini mencerminkan kondisi bangsa Indonesia yang beragam,
dan menjadi pedoman untuk menjaga persatuan serta keadilan sosial. Menariknya, saat membahas penerapan nilai Pancasila di masa kini, para responden memiliki pandangan yang beragam. Sebagian masih melihat nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah tetap hidup di masyarakat. Sementara yang lain menilai penerapannya belum sepenuhnya kuat, terutama dalam hal toleransi dan kesadaran berbangsa. Terkait sila yang paling penting, tiap responden memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang menilai sila pertama sebagai paling penting karena menjadi dasar keimanan dan moral. Ada juga yang menekankan pentingnya sila kelima, yakni keadilan sosial, sebagai kunci untuk mengatasi kesenjangan yang masih terjadi. Sementara itu, ada yang berpendapat bahwa sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah fondasi untuk mewujudkan keharmonisan antar manusia. Saat ditanya bagaimana cara agar generasi muda lebih memahami Pancasila, semua responden setuju bahwa pembelajaran harus dibuat lebih menarik dan dekat dengan kehidupan mereka. Tidak hanya lewat pelajaran formal, tetapi juga melalui media sosial, film, dan kegiatan yang menyenangkan agar nilai-nilai Pancasila bisa benar-benar dihayati, bukan sekedar dihafalkan. Dari wawancara ini, kita bisa menyimpulkan bahwa semangat Pancasila masih hidup di kalangan generasi muda. Tantangan ke depan adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai itu secara kreatif dan relevan agar Pancasila terus menjadi dasar moral dan kebangsaan bagi Indonesia di masa yang akan datang. Walaupun ada beberapa perbedaan pendapat tentang hal tersebut, dapat kami simpulkan bahwa setiap sila pada Pancasila memang menjadi dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga setuju dengan pendapat narasumber yang mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudah sangat baik karena mampu mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Selain itu, kami juga sependapat bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila perlu terus ditingkatkan, misalnya melalui pembelajaran di sekolah, kegiatan sosial, dan juga sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dihafalkan, tapi benar-benar diterapkan dalam tindakan nyata. Sebagai penutup, kelompok kami sepakat bahwa Pancasila harus terus dijaga dan dihayati bersama, karena lewat nilai-nilainya, kita bisa membangun bangsa yang lebih damai, adil, dan saling menghargai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.